Oh ya, Rapid. Ya, belum selesai soalnya, nggak apa-apa lah. Iya, belum pada masuk ini. Baiklah, nggak apa-apa, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada malam hari ini kita telah sampai di sini karena kita hari Selasa ya kemarin. Nah, kayaknya terlalu lama, makanya terlalu lama libur rasanya dari Selasa ke sini nih. Ya, kita lihat ini mungkin beberapa kata baru. Ya, nggak baru banget sih. Ada amun nih sudah. Paman, sodik, teman, seseorang yang membenarkan kita ya. Karena dia sodik gitu. Ukhtun. Tapi ini ada lagi yang punya keistimewaan tuh abun sama akhun nanti. Abun sama akhun. Ketika ditulis, nanti jadinya ada wawunya ya. Ini kan disuruh dibikin misalnya lughatun jadi lughatukum. Ini ya. Lughatukum. Ini jadi tak marbutohnya jadi tak terbuka dan seperti ini lughatukum. Ya. Juga kalau lughatuna gitu juga sama. Din, ini din itu artinya sebenarnya asal arti dari din itu bermakna pembalasan. Ya. Makanya disebut yaumuddin. Ya, yaumuddin kemudian di dalam surat itu Al-Fatihah misalnya Maliki yaumiddin. Ya. Malik sang pemilik ya. Sang pemilik, sang penguasa di hari pembalasan gitu. Juga di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di surat apa itu namanya? Al-Maun ya. Ara'aital ladzi, tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhir, maksudnya hari pembalasan gitu. Nah, kemudian ini juga bermakna menjadi agama karena di dalam agama itu dijelaskan balasan-balasan. Karena di dalam agama dijelaskan tentang balasan-balasan. Maka juga ini disebut dengan din. Ya. Ya, makanya ini juga nanti bisa dibikin. Ini cuma saya jelaskan maknanya din itu. Kenapa nanti biar tidak bingung kalau di Al-Quran ada hari pembalasan. Bukan hari agama, maksudnya bukan. Yang istimewa ini nanti abu, di situ ada wawunya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini kok jadi kayak gini nih. Abu kum. Tuh sebentar ya, maaf saya matikan aja WhatsApp ini. Ganggu aja. Abukum. Ada wawunya ini. Juga nanti aku ini juga seperti itu sama ya. Dia menjadi aku hukum ini. Memang ini ada namanya Asmaul Khamsah, ini termasuknya ini abu dan akhun. Abun dan akhun ini dia punya keistimewaan memang. Ketika menjadi mudhaf, yaitu dia ketambahan wawu, kalau dia pas fathah ya nanti aba gitu. Kadang-kadang dia menjadi aba, kadang-kadang nanti dia menjadi abi.
Bukan, ini maksudnya bukan ayah saya, tapi ketika dia menjadi mudhof nanti dia ada ya-nya begini. Misalnya dalam surat apa? Tabat siada abi lahab. Ya, tabat siada abi lahab itu ya. Abu Lahab itu ya. Tabat siada abi lahabi wa tab. Nah itu abinya itu coba dicek di Quran itu ada ya-nya itu. Betul nggak? Saya cek ya. Di Quran itu mestinya dia ada ya-nya. Iya kan? Jadi menulisnya bagaimana dia menulisnya? Ya dia menulisnya begini nanti. Ya. Abi. Tapi kalau di Quran Madinah itu titik duanya nggak ditulis. Jadi tabat siada abi. Ya Abu Lahab karena dia posisinya dia itu, bentar saya tulis saja ya sebentar Bapak Ibu ya. Jadi sini ya, maaf. Yang ini dihapus saja. Ya. Jadi piye tadi? Waduh. Waduh. Nah. Ya. Tabat yada. Tapi ini agak susah karena ini ada dua tangan di sini. Tabat yada, dua tangan. Tabat yada gini. Dua tangan Abi Lahab. Kemudian di sini ada Abi. Tabat yada Abi. Ini. Nggak usah pakai titik ya. Abi gitu maaf. Lahab. Lahabin. Ya. Nah, di sini, nah ini dia ini posisinya coba pas di kasroh itu abi itu pas dia kasroh dia nggak bisa kasrohnya itu dengan ya ini memang agak istimewanya abi sama nanti akhi juga sama ini. Jadi kadang di kasrohnya dengan dikasih ya ini. Ya, di sini ini mudhof. Ini mudhofnya. Kemudian ini abinya menjadi mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih dia harus kasroh ya. Kasrohnya dengan ya itu. Bukan dengan kasroh dia. Ya, iya mak. Dengan kasroh iya maaf. Dengan kasroh iya ditambah ya iya gitu. Khusus ini memang ada khusus kata-kata ini. Abi nanti akhun juga. Abi. Dia ini di sini mudhof ilaih. Sekaligus dia nanti mudhof untuk lahabnya ini. Dia sebagai mudhofnya. Jadi ini lahabin ini dia mudhof ilaih. Makanya dia kasroh double begini. Ini saya untuk cuma menunjukkan istimewanya kata-kata abun ini. Ya, kemudian ya gitu aja ini. Ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada ya? Gimana Pak Rifat? Bingung nggak Pak Rifat? Bingung Pak. Bingung ya? Ya, Ya udah ini 5 hari. nggak apa-apa. Ini nggak sekarang bingung dulu nggak apa-apa. Pertama kali ketemu mungkin ya. Jadi untuk abun sama akun dia itu agak beda gitu. Pokoknya beda. Ya, kenapa bedanya? Ini aja. Kalau ini kan yang lain itu kan yang lain kan tinggal ditambah kata gantinya misalnya sodik ini ya tinggal sodik gitu. Nanti dilatih makanya sodiku.
Misalnya sadikuka, misalnya kamu aja gini aja. Sadikuka gitu kan. Ya. Tinggal ditambah ini gitu. Jadi kalau ammukum, ammi, Ya, ammikum, amukum. ammukum. Amukum. Amukum. Amukum ya. Bentar. Ya. Iya. Bentar, saya lihatkan dulu. Kan, Pak? Ammukuna bisa juga, Pak. Ammukuna. Bisa kalau kaliannya perempuan, amukunna gitu bisa. Ya kan? Nanti kita akan belajar setelah ini nanti. Ya. Kayak misalnya din. Misalnya din ya udah tinggal di nukum gitu ya tinggal gini aja kan gitu. Maksud saya gitu. Yang itu dinukum gitu aja kan. Tapi kalau abu sama akun itu nggak begitu maksud saya. Di situ dia harus dikasih wawu gitu. Ini abu kum. Tuh. Kemudian juga aku pakai wawu gitu. Nah, ini bedanya. Ada aku kum nih ini istimewa di situ. Ada 5 kata ini yang namanya nanti asmaul khomsah. Udah 2 ini aja dulu. Ya, yang tambah 1 misalnya dzu itu. Dzu. Kayak Dzulhijjah bisa jadi Dzilhijjah. Dzulhijjah nanti ada dzi, dia bisa juga nanti za. Di Quran ini ada ini. Dzu, dzi, za. Jadi kasroh fathahnya itu bukan dengan fathah aja. Ya fathah iya, ya ditambahin lagi gitu, ditambahin gitu. Ya ini ya fathah ya ditambah hamzah. Ya ini ya dzi-nya kasroh plus lagi ya maya. Ini domah plus ada wawunya gitu. Nah, kalau misalnya dzi ada di surat At-Takwir. Ya. Inda dzil arsy makin. Dzi quwatin gitu. Ada dzi quwatin gitu. Ini kata-kata yang khusus punya kekhususan, nggak cuma di kasroh sama di itu aja. Di kasroh belum cukup, di kasroh plus ya, di domah plus nanti ada wawunya gitu. Ini 2 kata ini istimewa, abun sama akhun. Ya. Kemudian bawahnya apa ini? Nah ini kemarin cuma cepat ya. Ini fungsi dari ayu ya, untuk menanyakan, misalnya menanyakan hari bisa ini kayak gini. Ya. Ayu yaumin hadza, ya, maksudnya ayu itu artinya yang mana? Maksudnya ya hari apa ini gitu bisa. Hari kalau ayu yaumin hadza, hari ini hari apa gitu. Ayu syahrin hadza. Ini bulan apa gitu. Ini cuma makna asalnya ya yang ayu kulliyatin hadhihi. Kuliah apa? Ini kuliah apa gitu. Ya. Kuliah ini sama dengan bahasa Indonesia ya kan? Kuliah gitu ya. Jurusan maksudnya. Kuliah itu fakultas bisa jurusan. Nggak tahu lah sekitar itulah. Saya kurang ini banget kalau itu. Pokoknya yang jelas kuliah jurusan gitu. Kalau di Indonesia kan ngambil apa gitu. Oh, saya ngambil komputer gitu. Iya. Fi ayyi. Nah, ini juga kalau ada ini ayu kalau di depannya ada fi maka dia menjadi
kasroh. Fi ayyi madrasatin anta. Saya dengar. Iya, dia mirip dengan ma. Dia itu mirip dengan ma, tapi dia bisa menggantikan semuanya. Dia bisa menggantikan ma, bisa menggantikan man. Dia lebih umum, bisa dipakai umum, bisa untuk nanya apa aja. Kalau ayu itu. Ini min. Di Quran juga ini ada ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Di surat Abasa. Min ayyi syai'in khalaqah. Diciptakan dari apa? Iya kan? Min ayyi syai'in, dari sesuatu apa? Diciptakan dari apa? Gitu. Tapi Pak, Allah kalau menciptakannya. kalau di kamus saya ketik ayi, ayi itu yang artinya ya Pak. Cuma ayi saya ketik di kamus ayi aja Pak, Oh, artinya itu yang. ai itu bukan ayu itu ai gitu. Pakai tasjid tuh Pak. Ya ini gini tuh. Bukan. Iya, nggak pakai tasjid, saya simpan ya-nya dikasih tasjid. Ai, di sininya ai, Kalau artinya setahu yang. saya yang Beda ya Pak. bermakna yaitu ya. Yaitu apa yang artinya di situ? Jadi saya ketik alif ya tasjid. Ai, arti Indonesianya yang. Oh iya, yang mana harusnya itu? Yang mana atau yang iya gitu. Iya. Kalau ini artinya yaitu. Kalau ai gitu aja. Yaitu. Kalau yang maksudnya, nah, kalau misalnya yang aja, antum mengartikannya gimana nanti ini? Yang ini coba diartikan gimana ini? Pas saya ketik sepenuh ini, full ini Pak, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Kalau di situnya hari apa ini gitu. Kalau ayu aja yang ya itu kurang tepat kalau yang aja itu. Nanti yang artikannya gimana ini? Yang translate. Hari apa gitu terus bi. Tapi pas saya full, yang mana Alman? Kamusnya apa, Pak? Kamusnya apa itu, Pak? Tapi kalau apa? Kamusnya kamus Google Translate. Oh iya, Google itu kurang bagus. Tapi pas saya ketik ayu yaumin hadza, hari apa ini munculnya? Iya, itu kurang bagus. Itu mestinya yang tepat yang mana? Kalau yang aja nggak bisa untuk mengartikan ini nanti. Yang hari apa? Yang hari ini terus piye gitu. Itu. Pak, pernah saya pakai kamus yang dari Pak Bagus itu, yang punya Ustadz Firanda. Pas saya sepotong-sepotong itu susah cari ininya Pak, cari maknanya. Ya kalau saya pakai dua sih, pakai itu Ustadz Firanda itu sama yang Al-Ma'ani ini. Oh, yang Ustadz Firanda itu saya pakai susah Pak, susah, kesulitan sendiri gitu. Akhirnya pakai. Ya udah pakai ini aja kalau gitu, Al-Ma'ani aja. Al-Ma'ani. Di share ya Pak. Oh, ketikannya kayak gini, dikliknya Al-Ma'ani. Ya, iya. Insya Allah mantap. Ya, oke baiklah. Pak, lanjut Pak, maaf. Sudah saya baca aja, terus Bapak Ibu tirukan ya. Sebentar, saya baca, Bapak Ibu tirukan. Oh, jadi gini dia gini. Allahu Akbar. Oh, gambarnya jadi kayak gini nih. Enggak ya? Berubah ya tempat gue. Aku kehilangan ininya. Page-nya kehilangan aku. Duh, gimana ini? Duh. Sebentar ya Bu, maaf Bu. Wah, gimana sih ini? Jadi kayak gini sini. Kok hilang? Oh, ini bener. Sekarang hilang ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Bapak tirukan ya. Ayu yaumin hadza. Ayu yaumin hadza. Hadza yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. Ayu syahrin hadza.
Ayyu Ayyu syahrin syahrin hadza. hadza. Hadza syahru Rajabin. Hadza Hadza syahru syahru Rajabin. Rajabin. Ayyu kulliyatin hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi. Jawabnya gimana itu? Siapa bisa? Hadza Hadhihi kulliyatin. Hadhihi Kulliyatit tijaroti. tijaroti. Iya, yang betul Bu Nani yang saya dengar itu. Hadhihi kulliyatut Kulliyatut tijarati. Tijarati. Ya, ini hadhihi kulliyatut tijarati. Yuk. Hadhihi Hadhihi kulliyatut Hadhihi kulliyatut tijaroti. Iya. Fi ayyi madrasatin anta? fi ayyi madrasah Fi Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. An Ana fil madrasatil mutawassitati. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? min ayyi baladin anta min Min ayyi baladin ukhtu. Iya, Pak. Hah? Ukhtu apa ukhti? Hah? Gimana Bapak Ibu? Itu min anti ya ukhtu. Oh Min iya. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Gitu ya? Setuju ukhtu? Tuh. Iya, Pak. Iya. Soalnya belakangnya kan Iya. Ini kan aslinya kan ukhtun ya. Aslinya ukhtun terus ada ya, jadi dia menjadi ukhtu saja. Nah, karena dia ukhtu berarti betul Bu Nani ini harusnya anti. Ya. Tadi saya bilang anta berarti salah ya. Harusnya anti. Fi ayyi baladin anti ya ukhtu? Ya. ayyi baladin anti ya ukhtu Min ayyi baladin. Ya coba semuanya. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Iya, ukhtu. Ana minal Yunani. Ana min Ana minal Yunan. Iya, al Yunani atau al Yunana? Al Yunani. Al Yunani karena ada Alif lam. alif lam. Boleh maka dia kasroh. Di sini ada minnya ini. Maka dia menjadi kasroh. Ana minal Yunani. Ya, ini bagus sekali ini Pak ini. Ya, ini jangan lupa bacanya. Hadza yaumus sabti. Hadza syahru Rajabin. Hadhihi kulliyatut tijarati. Itu bacanya. Kalau misalnya ini diganti aku, bisa juga ya. Aku. Oh. Ini gini aja ini. Dia bukan mudhaf, bukan apa-apa ya, cuma aku gitu. Nanti ini jadi anta. Min ayyi baladin anta ya aku. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah kita baca ini ya. Williamu, Ya, sekilas. Siap. Eduardo, Landanu, Parisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, Idrisu, Jibrailu, Mikailu, Fir'aunu. Ini nabi-nabi yang bukan Arab ini. Maka mereka
bukan Arab, laki-laki bukan Arab. Ishak, Yakub. Nah, ini Bani Israel ini dari Ishak dari sini. Israel yang mana, Bu? Ayub, Israel yang mana Israel? Banu Yakub, Israel artinya anak-anaknya Israel. Ini dari kata nih. Nih. Ya udah ini. Ini apa nih? Banun ya. Banun, Banun. Ini jamak dari Banun. Banun. Ibnun. Jamak dari iya. Ibnu. Ibnun. Ibnun. Bukan jamak dari bani loh. Ibnun. Ini kalau satu anak lanang nih. Ya, ibnun. Kalau banyak bisa apa abna bisa ya, abna bisa ya. Bisa juga banun. Ya kan? Udah jelas belum? Banun ya. Kemudian dia kalau misalnya ini Oke. jadi mudhaf, anak-anaknya Israel gitu. Di sini ada lagi, ada namanya Israil. Gitu kan? Israil gitu. Nah, ini sekarang Israelnya jadi mudhaf ilaih ya. Ya enggak? Ya. Karena disandari sama anak-anak ini. Ini anak-anaknya Israel. Israelnya fathah atau kasroh? Kasroh. Fathah. Mosok sih? Fathah atau kasroh? Ilmunya dikeluarkan Bapak Ibu. Aduh, lupa semua. Fathah. Fathah. Israel boleh kasroh enggak? Kasroh. Tidak boleh. Dia fathah. Karena dia nggak bisa kasroh. Israel nama Arab bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan, berarti dia nggak bisa kasroh. Kasrohnya diganti fathah. Jelas? Jelas ya? Oke. Jelas. Nah, sekarang ini Banun ini dia harus dihilangkan. Yang dihilangkan kalau maaf ini salah ini, astagfirullah. Ada yang salah ini bukan Banunun, Banuna. Ini kayak jadi kayak ya itu kayak jamak teratur tuh. Nah, kalau dia jadi mudhaf itu nunnya yang hilang dia. Nunnya ini hilang semua. Bukan hilang tanwinnya tapi hilang nunnya. Maka dia menjadi, kalau dia sudah satu rangkaian menjadi Banu, ya enggak? Ya, bingung dulu nggak apa-apa. Pertama-tama ini Banu Israil. Jelas belum? Nah, sekarang pertanyaan saya kan tanya ke Bapak Ibu. Israel ini siapa? Yakub, Pak. Nah, Nabi Yakub. Yakub ya, bukan Ayub ya? Ya. Bukan. Ya, Yakub. Ini adalah Yakub. Inilah yang disebut dengan Israel. Israel. Ya, berarti Banu Israel itu anak-anaknya Yakub dan keturunannya itu. Itulah yang disebut dengan Banu Israel. Lah sekarang kok dia dikatakan Bani Israel, kok nggak Banu Israel? Kenapa, Pak? Ada yang bisa? Karena Posisinya lagi nasab atau lagi majrur. Iya, karena selalu biasanya kalau pas di Quran itu posisinya dia itu nasab atau majrur itu dia posisinya nggak pas domah gitu. Misalnya ada ya-nya gitu, ya Bani.
Kalau ada huruf ya nidak panggil gini nih, ya gitu ya. Itu mudhof itu harus fathah. Ya nih namanya mansub gitu. Nanti banu itu dia nggak bisa fathah, fathahnya jadi gini bani gitu. Kurang nun. Ya. Ya bani. Ya bani gitu. Sering-seringnya dalam Al-Quran, ya ada juga di Quran, itu Banu Israel gitu ada, cuma itu mungkin sedikit gitu. Ya. Kayak perkataannya Fir'aun itu pas mau udah tenggelam itu, dia mengatakan dia beriman sebagai itu Percaya Tuhannya. dia beriman sebagaimana dia beriman Tuhannya kepada Tuhannya Bani Musa. Israel gitu. Pas di situ dia amanat bihi Banu Israel gitu. Kalimatnya itu di situ Banu Israel, amanat bihi, yang dengannya Banu Israel itu beriman gitu. Saya beriman kepada Rabb yang dengannya Banu Israel itu beriman. Di situ kalimatnya memakai Banu Israel, tapi itu memang jarang. Banyak kan pas yang sering kita baca itu di depannya ada ya gitu, ya Bani Israel gitu. Kalau ada ya dia menjadi Bani, berubah dari Banu, aslinya itu Banu. Nah, kemudian Ayub ini juga Bani Israel, Sulaiman keturunannya itu juga keturunan Israel, Daud keturunannya Israel juga, Yunus bagaimana ini? Ini Bani Israel bukan ya? Ya sambil cerita dikit-dikit lah. Gimana Bapak Ibu, Nabi Yunus apakah Bani Israel? Yunus. Kok diem semua ya? Aduh. Nggak tahu. Iya, Ragu-ragu, Pak. itu yang betul jawabannya. Kalau nggak tahu gitu. Itu malah bagus. Nah, Yunus ini Bani Israel ini. Juga dia Banu Israel juga ini, Banu Israel. Cuma dia diutus untuk selain Bani Israel ketika ya sebelum dimakan ikan itu, dia diutus untuk suatu umat gitu. Yang itu bukan Bani Israel. Tapi beliau ini Bani Israel. Idris, bagaimana Idris? Sebelum siapa? Sebelum Ibrahim. Sebelum Ibrahim Sebelum terus? Ibrahim, Pak. Sama Nuh duluan mana? Idris dong, Pak. Idris. Adam, Nuh. Adam, Idris, Nuh. dan Hud. Oh gitu Ya, Pak. ya. Adam, Ya, Idris, betul. Nuh. Ini sebelum Nabi Nuh malahan, jadi keturunannya Adam. Bahkan sebelum Nabi Nuh diutus. Ya. Betul. Ini Jibril. Ada yang menyebut Jibril, ada yang menyebut Jibril. Mikail atau Mikal, kemudian Fir'aun. Ya. Ini dikerjakan sendiri aja gimana ya? Anta dhahabta, antum dhahabtum. Tuh, gampang kan? Ya. Anta dhahabta. Kalau antum dhahabtum. Dhahabtum. Jelas? Jelas Pak Suhud? Pak Rifat? Jelas ya? Anta dhahabta. Kalau antum dhahabtum. Udah gitu aja. Anta kharajta. Kalau antum Kharajtum. Ya, jalasta? Jalastum. Dhahabta? Dhahabtum. Nah, kalau perempuan gimana? Perempuan jalasti. Dhahabtunna. Ya iya, pinter gitu. Udah pinter. Itu. Waktu madrasah itu, Pak. Ingat dulu. Iya, dhahabtunna gitu kan. Jalasti, jalastunna gitu. Udah gampang insya Allah ini. Cuma
Ya ini cuma belakangnya menjadi jamak. Ini misalnya ya waladu nanti menjadi ini ya waladu, ini nanti menjadi auladu. Ini ya akhi nanti menjadi ya ikhwani. Ini bisa ikhwati, bisa ikhwani. Ya, berarti sekarang udah bisa membedakan kalau misalnya begitu yang tum itu berarti orangnya banyak. Ya, di Quran nanti ada kata-kata seperti itu. Yang pakai tum gitu. Kalau cuma ta saja berarti satu orang saja. Di surat Tapi apa ya? mesti pakai antum ya Pak. Kalau zahabtum kan artinya sudah banyak-banyak. Sudah banyak yang pergi Pak. Sudah. Iya, betul. Itu yang dikatakan Pak Rifat betul. Sebetulnya kalau seperti ini saja sudah cukup gitu. Tapi kalau dikasih gini gimana? Enggak apa-apa, ini penegasan. Berarti yang pergi bener-bener kalian. Ya. Itu penegasan, Pak. Sebetulnya kalau nggak ada antum itu sudah ada di sini gitu. Betul Pak Rifat. Juga ini misalnya dhahabta aja sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya ada ini berarti di situ penegasan. Betul-betul kamu yang pergi itu. Betul-betul kalian yang pergi. Cara penegasan di dalam kalimat bahasa Arab seperti itu. Anta kulta, ya misalnya seperti itu. Di surat apa ya? Al-Maidah itu ya. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa, anta kulta gitu. Sebetulnya kalau Allah mengatakan akulta, kulta aja sudah cukup. Apakah kamu mengatakan kulta? Tapi Allah mengatakan anta kulta. Itu sudah pakai anta, kemudian juga kulta. Itu untuk menegaskan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Jelas, insya Allah. Insya Allah ya. Lanjut. Kalimat al-jadidah. Ini ada yang aneh nggak di sini? Yang anehnya apa? Ayo, siapa tahu? Ya, Pak, Bu. Kalimat itu jamak, tapi itnya mufrad. Iya. Apa namanya? Naatnya. Iya. Ini jamak ya. Tapi sifatnya kok tidak jamak satu saja. Ya ini untuk jamak yang tidak berakal seperti itu. Jamak tidak berakal itu sifatnya itu tunggal. Tidak jamak ngikutin dianya gitu. Misalnya ya, misalnya saya bilang nanti misalnya ya ini al-baqarah. Ini kan bisa dibaca nggak itu al-baqarah tuh gitu ya? Berarti apa itu? Sapi-sapi ya? Sapi. Nah, hah? Iya. Sapi-sapi gitu ya. Jamak. Kalau sapi-sapinya ini cantik, itu saya Ya, mensifatinya. sapinya banyak. Ya, saya mensifatinya jamilah gitu ya. Itu satu aja. Jamilah gitu. Jamilahnya nggak ikut jadi banyak gitu. Nah, ini memang kalau untuk jamak perempuan, tapi maaf, jamak tidak berakal gitu. Itu nanti sifatnya itu tunggal. Jamak tidak berakal, nanti sifatnya itu, sininya itu untuk mensifatinya itu dengan kalimat yang tunggal saja. Tidak usah dibikin, nggak ikutan jamak gitu. Allah Ta'ala alam ya, saya sebabnya nggak tahu ini. Seperti itu ya. Baiklah, ini kalimat-kalimat yang baru. Kalimat-kalimat, kalau sifat itu biasanya mengartikannya dengan yang.
yang kalimat-kalimat yang baru. Apa itu al-hafid? Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini nggak seperti Al-Quran. Jadi tidak ada kol-kolah. Jadi al-hafid gitu aja. Beda dengan Al-Quran ya. Jadi dia bacanya al-hafid gitu aja. Al-hafid itu artinya siapa? Ibnul Ibni. Apa ini Pak? Bu? Anaknya Ibnul Ibni. Al-Ibni gitu ya. Anaknya anak laki-laki gitu. Anak dari anak kita yang laki-laki gitu. Atau sebetulnya ini bacanya sebetulnya ini aslinya au gitu ya. Sebenarnya ini au. Au tapi kalau au nanti sukun ketemu sukun. Nah, bingung. Makanya kemudian dia berubah menjadi kasroh karena ketemu sukun. Awi benul binti. Sebetulnya itu Ibnul Ibni au Ibnul binti atau anak laki-laki dari anak kita yang perempuan gitu. Nah, kalau cucunya perempuan tinggal dikasih tak marbutoh di sini, Pak. Al-hafidah. Gitu. Cucu. Pak Diki udah punya cucu belum? Belum, belum Pak. ya? Masih muda saya, Pak. Saya masih muda, Pak. Sama. Nah, Insya Allah. jamaknya ini hafadah. Tuh Pak Diki. Ini jamak ya, bukan perempuan loh ini. Ini tak marbutoh di sini, tak marbutoh untuk jamak. Hafadah. Bukan hafidah. Kalau hafidah ini perempuan ya. Nih beda ya bacanya. Ini kan panjang hafidah gitu. Nah, iya. Kalau tapi ini hafadah. Waktu percakapan kemarin apa itu, Pak? Kami cucu-cucunya siapa itu? Kami cucu-cucu beliau gitu. Kemarin itu yang diajak bicara laki-laki apa perempuan ya? Oh, antum, antum abna'uhu. Apakah kalian itu anak-anaknya, anak-anak beliau? La, nahnu hafadatuhu. Ya enggak? Ingat enggak Bapak Ibu? Apa dah lupa? Nahnu hafadatuhu. Ya udah kita bukalah daripada lupa karena udah seminggu lebih sepekan. Ini di sini ada nih. Nih. Antum abnaul mudir. Sudah lihat belum, Pak? Bu. Oh, ya. Halaman 83, 84. Nih. Lah, bukan. Nahnu hafadatuhu. Kami itu cucu-cucu beliau. Ya. Jelas? Semoga jelas ya. Hafadatuhu. Oke, Pak. Nah, ini percakapan itu fungsinya biar ingat gitu. Biar menancap. Ya. Terus yang lain ini kayak kuliah-kuliah ini ya, sudahlah kuliah ini. Jamaknya kuliah, ini teratur. Aduh, subhanallah. Salah meneh sih. Pencap apa ini ya? Nggak hilang tapi di depanku hilang. Loh, gitu nih. Stop share aja lah. Oke. Kuliah syariah. Kuliatul syariah, kuliatul handasah. Nah, baiklah. Ini makna-maknanya sudah dijelaskan kemarin. Kuliah. Nih kuliah tutip nih Pak Diki. Kuliah tutip. Ya. Dokter. Kuliah kedokteran. Bidang kedokteran. Kuliah tus syariah. Ini jurusan syariah. Ini jurusan engineering nih, handasah nih, kuliatul handasah.
Kalau ekonomi itu apa ya? Ekonomi. Nih bisnis. Tijarah. Kalau ekonomi iktisadiyah gitu. Tijaratu. Ya. Apa? Mahkamah. Ya semoga kita jangan ke sana ini. Hukum, Bu. Mahkamah ini pengadilan ya. Ini, nah ini yang ditanyakan Bu Nani kemarin nih ya, al-akhu ini jamaknya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Ya. Ini negara Al-Yunan. Saya belum pernah ke sana juga, nggak tahu kayak apa. Kemudian di sini ada Al-Balad. Oh nih. Nih temannya Pak Diki nih, yang Bu Balad nih. Iya. Kamu dari RC ya? Oh, udah di RC, udah Bilad. pindah. Kita nggak mau lagi di Balad. Oh, Balad. Balad itu negeri artinya ya. Waduh. iya, negeri. Iya. Balad aslinya Negerian negeri Bu apa ya? itu, Kalau negerian Bu yang dilihat. Bu Balad itu. Jamaknya bilad. Ini jamaknya bilad. Kemudian ini dulu Nasraniyun. Dia itu orang Nasrani, agamanya Nasrani. Jamaknya Nasoro. Nasoro. Ya. Iya, Pak, di belakangnya Pak, Nasoro. Iya, Oke, itu ya. sebetulnya itu kayak alif gitu ya, alif bengkong itu. Nasoro gitu. Jadi agak panjang, Nasoro panjang. Ini apa ini? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Iya. Apa ini ya? Ahlan wa sahlan wa Wa marhaba. marhaba. Nah, itu artinya apa ya itu ya? Selamat datang gitu ya. Sering diucapkan. Itu dari kata ahlan. Ahlan artinya apa? Ahlan. Masa nggak tahu artinya ahlan? Ahlan seperti keluarga gitu ya. Ya kan? Seperti keluarga. Aslinya apa? Mufrodnya. Ya ahlun. Aslikannya apa? Kata Ahlun. aslinya. Ahlun. Ahlun. Ahlan wa sahlan berarti di situ ya udah ahlan dianggap kayak keluarga sendirilah. Wasahlan wis gampang-gampang pokoknya. Nah, ini kan sahlan dari sahlun. Ya. Ya. Marhaban ini yang disambut. Marhaban itu yang mendapatkan sambutan. Marhaban yang disambut. Disambut dengan hangat, dengan mudah seperti keluarga gitu. Makanya ahlan wa sahlan wa marhaban gitu. Ya. Marhaba. Ya itu untuk menyambut sesuatu yang disambut, yang kita sambut gitu. Marhaba. Gitu. Ahlan wa sahlan. Tapi udah kalau di Saudi udah meleset itu kata-katanya udah nggak bilang ahlan lagi orang Saudi. Ya udah jadi hala gitu. Itu dari ahlan jadi hala. Udah pernah dengar belum, Pak? Hala. Iya, Sukanya kalau hala. Iya, hala terus habis itu dia bilang hala wallah gitu. Jadi maksudnya dia ahlan wallah, bener-bener kalau dia mau bilang beneran ini, sungguh dia mau bilang sungguh itu dia mengucapkannya dengan wallah, orang Saudi itu. Jadi hala wallah. Gitu. Nah, sekarang sampai kita di percakapan pelajaran keberapa ini? 15. Sudah tamat belum ya? Belum tamat-tamat kita ini ya.
Semua berapa halaman sini? Oh, Mas. Oh, tinggal sedikit deh. Sebentar lagi selesai. Kayaknya Pak. Ini kita udah. Jangan buru-buru, Pak. Oh, kan ada jilid 2, Pak, sampai jilid 3, 4. Malah stres. Nggak usah stres, Pak. Insya Allah, kalau selesai jilid 1, itu otodidak belajar itu sangat, insya Allah mudah. Itu kalau pengalaman saya loh. Saya selesai jilid 1 ini, belajar sendiri apa-apa, insya Allah udah bisa gitu. Masya Allah. Tapi beneran ya, maksudnya ngikutin jilid 1-nya nggak ini loh, nggak Alibaba loh maksudnya, tapi beneran ngikutin dan bisa gitu ya. Insya Allah itu baca buku-buku yang lain, insya Allah ngerti, bisa gitu. Kan di sini Pak santri sepuh, jadi nggak cepat masuk, nggak langsung masuk Pak, harus diulang-ulang. Yang susah itu, paling susah itu dari 0 itu waktu putul, kemudian mulai mengenal kata-kata itu keadaan yang paling sulit yang saya temui itu waktu itu. Karena kita nggak tahu sama sekali gitu. Coba sekarang kalau orang dari 0 ya, ketemu fatayat gini apa nggak bingung ini? Saya kasih contoh aja. Ini apa ini al-fatayat gitu? Kok nggak bingung udah? Maaf aja, ketemu Zainabu aja bingung. Kenapa nggak ditanwin Zainabnya? Ya kan? Subhanallah. Iya, subhanallah itu. Kalau orang dari awal itu memang berat. Itu kalau saya rasakan dulu, saya beratnya itu ketika pas dari 0 nggak tahu sama sekali, ngapalin kucing aja setengah mati gitu, kitun gitu. Saya kitun nggak tahu, hison nggak tahu, aduh ada mil'aqah segala, ada kider gitu, apa nggak stres waktu itu. Itu stres-stresnya tuh di situ itu. Kalau saya loh ya awal-awal itu ketemu kidrun, hison, mil'aqah, terus panas dingin aja belum tahu kan kita waktu itu, har itu belum tahu Pak. Harun. Har itu apa gitu kan? Oh gitu. Terus gula juga sukar gitu. Belum pernah denger gitu. Nah itu saat-saat paling sulit itu insya Allah. Insya Allah kalau udah kesini, insya Allah sebetulnya nggak sesulit waktu awal-awal gitu. Udah ada ilmunya nih al-fatayatu. Ya jamak dari apa Pak Diki? Kalau satu apa? Al-Fata. Hah? Al-Fata. Masa sih? Apa Pak? Bapak Ibu tolong ini. Kalau satu apa ini? Pemuda, Pak. Patatun. Al? Iya, itu kalau pemuda kan al-fata. Kalau pemudi, satu pemudi apa? Patatun. Iya, fatatun. Pakai alif enggak itu? Panjang enggak itu? Al? Pakai Pak. Patatun. 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 Pakai alif Pak. Pakai. Gini kan? Gini enggak? Al-fatatu. Ya. Al-fatatu. Betul enggak? Al-fatatu. Itu kalau satu. Ya Pak Diki. Oke Pak Diki. Al-Fatatu perempuan. Kalau laki-laki itu gini Pak Diki. Pemudi. Ini al-fata. Iya. Ini laki-laki Ya, nih. ini pemuda. Ini pemuda, yang ini pemuda nih, al-fata. Kalau yang ini pemudinya kayak gini nih. Al-fatatu, jamaknya ini al-fatayatu. Fatatu. Tapi di sini subhanallah ya. Dia mengucapkan sama Zainab, satu orang ini, dia mengucapkannya tetap assalamualaikum gitu. Bisa, ini bisa. Dan dia Zainabnya menjawabnya nggak pakai assalamualaikum harusnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Harusnya kan ini kunna ini. Tapi ya nggak apa-apa ya. Boleh aja sih. Waalaikum ya nggak apa-apa bisa.
Baiklah, saya bacakan, Bapak Ibu tirukan aja dulu ya waktunya karena udah sempit nih. Saya bacakan aja, Bapak Ibu tirukan. Mudah-mudahan ya. Antara Al-Fatayatu dengan Zainabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau sambung makanya dia menjadi yang bagus itu bacanya begini. Nah ini jadi Waalaikumsalam. Kalau kita bacanya Waalaikumsalam itu juga boleh. Tapi kalau misalnya kita bilangnya Waalaikumsalam itu salamnya nggak ada alif lamnya. Jadi salam gitu aja. Boleh nggak kita mengucapkan salam tuh salamun alaikum gitu, boleh nggak ya? Boleh. Insya Allah. Atau mesti Boleh. assalamualaikum? Ya bisa dua-duanya ya. Artinya Bisa sama dua. kan, Pak? Ya Boleh, iya. bisa dua-duanya ya. Bisa Artinya bisa. sama. Artinya ada sedikit beda. Kalau assalam itu bisa bermakna juga assalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Kenapa? Karena di surat Maryam itu memang dua-duanya dipakai. Ya, Allah menggunakan kedua-duanya untuk yang satu untuk Nabi Yahya itu menggunakan itu tanpa alif lam. Wassalamun gitu. Ketika mendoakan Yahya itu Allah itu menggunakan wassalamun tanpa alif lam. Tapi ketika mendoakan Nabi Isa, Allah menggunakan wassalamu. Jadi dua-duanya itu bisa dipakai. Tapi menurut ulama itu yang pakai alif lam itu lebih utama. Nah kalau pakai alif lam nanti kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Baik, saya teruskan ya. Bapak Ibu tirukan. Man antunna ya akhwatu. Ya, Mungkin internetnya nggak bagus itu. Nahnu banatus Syaikhi Abbasin. Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati kaifa haluha? Ahlan Ahlan wa marhaban. Ummu ustadzati wa aluha. Hiya bi khairin walhamdulillah. Dia bi khairin dulil. khairin wal Aina hiyal ana? Aina hiyal ana? Hiyal ana fir riyadi. Hiyal ana fir Riyadi. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'in. Zahabat usbu'in. qabla usbu'in. Man zahaba ma'aha? Man haba ma'aha. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu.
Dahaba maka Zahaba kahuna Ibrahimuna Ibrahimu. Ibrahimu. Kaifa halukunna. Kayak kaifa Kaifa halukunna. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna. Ayyi madrasatin madrasatin Alhamdulillah. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Nahnu fil satu madrasatil mutawassitati. mutawassitati. Mata ikhtibarukunna. Mata ikhtibarukunna. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma. Adzahabtunna ilal madrasatil yauma. Na'am, dhahabna wa raja'na. Na'am, dhahabna wa raja'na. Ya. Ada kata-kata yang tidak tahu, Bapak Ibu? Insyaallah tahu ya. Mata artinya apa, Pak? Mata. Mata. Kalau bahasa Indonesia kan meripat itu, tapi kalau bahasa Arab itu iya. Bahasa Malaysianya bila. Ikhtibar, ujian. Bisa ikhtibar, bisa imtihan. Ya. Ya, ini nanti dilatih sendiri jawab pertanyaannya. Kemudian ini ya latihan sendiri dulu ya. Mengubah antum menjadi antun. Ya, ini cuma berlatih kata ganti saja sebetulnya. Juga kalau ada apa jamaknya diikuti. Jamaknya nanti bagaimana? Mudarrisun kalau perempuan ya mudarrisatun gitu. Ya. Latih aja, waktunya sudah kira-kira 1 jam, insya Allah cukup. Kita lanjutkan insya Allah hari Rabu. Bapak Ibu coba ya latihan-latihan ini. Latih sendiri, insya Allah tidak sulit. Ini kita sudah sampai halaman 90, total halamannya 125. Berarti udah insya Allah udah berapa persen itu ya? 90 dibagi 125. Oh, udah 70%. Masya Allah. 72% dari buku ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, bisa istiqomah itu udah luar biasa ini. Enggak tinggal 1 gitu. Itu Syekh Utsaimin aja sama gurunya itu tinggal 1 muridnya itu. Tinggal beliau aja. Masya Allah. Tapi ya jadi ulama beneran. Masya Allah. Itu halakoh beliau itu muridnya habis tinggal 1, seorang pemuda aja. Namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian jadi ulama besar itu. Memang sungguh luar biasa kesabarannya sampai beliau. Nah, ini coba-coba Bapak Ibu sekalian. Ini sudah insya Allah tinggal ya, melancarkan aja jamak-jamak laki-laki, jamak-jamak perempuan. Ya, Bapak Ibu latih ini. Kalau perempuan seperti itu kunna. Kalau boleh. Ya. Kalau boleh mau Pak, jangan buru-buru Pak. Iya, enggak, tenang aja, enggak buru-buru nanti. Terusin jilid 2, tenang aja. Terus sama tadi Pak, istilah-istilah itu kita, khususnya saya bingung. Kan tanya waktu awal itu jangan diingat katanya istilah-istilah. Pas tadi coba apa ini? Bingung kan saya mau jawab. Nggak apa-apa. Itu kan nanti kita dengar lagi. Insya Allah biasa gitu. Sekarang dengar Zainabu udah biasa kan? Zainabah ya enggak? Oh. Iya, nggak kerasa itu.
Udah nggak ada Zainabi, nggak mungkin bilang Zainabi gitu. Itu udah biasa, Zainabu, Zainaba, udah. Ya nggak apa-apa diulang sampai 5 kali lebih gitu, nanti lama biasa. Itu kan baru pertama-tama denger ya, istilah-istilah seperti fatayat itu kan nanti ya biasa udah denger fatayat udah biasa gitu kan. Apalagi di sini. Ya, ini udah biasa semua, gampang. Antunna itu kan baru pertama kali mungkin ya, ini awal-awal dengar antunna, lama-lama nanti biasa. Dan di Quran nanti juga ini akan muncul yang jamak perempuan ini akan muncul juga di perempuan itu. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.